Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Alright, thank you. Before we start this session, I will give some overview about the previous study, what we learned in the previous week. We learned about the speaking skill. The speaking was the important thing that we must have in this life. Even if the life is never flat, we know the words, but the never flat is still need the speaking in our life. Jadi mungkin sebelum kita mulai pelajaran, ya sedikit agak overview-nya tentang speaking skill ini yang sangat dibutuhkan oleh kita sebagai manusia sosial, di mana kita membutuhkan komunikasi antara sesama kita, baik itu sesama teman, sesama manusia lain, ataupun sesama makhluk astral atau makhluk yang ada di dunia gitu. Oke, ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Ada yang tahu dia mau raise your hand? Jika ingin menjawab, maka tidak ada. Siapa yang mau katakan? Ya, Diva. Ya betul, kata sudah baca ya. Yang salah sepertinya. Tidak apa-apa, tulis. Asking for help. Asking for help ini arti bahasa Inggrisnya dia tahu, ada yang mau jawab? Ya, tidak. Ya, benar sekali, kita tolong. Ada yang mau jawab? Kenapa kita harus meminta tolong? Karena setiap kita kan butuh manusia. Iya, benar sekali, karena kita makhluk sosial. Speaking skills and asking for help is important because it will help to develop our behavior to asking before we do something, and we give ourselves the gate or the limit of ourselves, because if we try to advance atau trying to melewati batasan beyond our limit, sometimes it will be a new problem in our life gitu. Okay. Speaking skill, asking for help. Sebenarnya ini tidak cuma asking for help ya teman-teman. Ini ada asking for offering help. Jadi lawannya dari asking. Karena mungkin seperti yang kita tahu, selain memberikan atau menawarkan, kita juga bertanya. Jadi setelah bertanya mungkin ada yang ditawarkan untuk membantu seorang. Mungkin overview selanjutnya, kegiatan hari ini akan dilakukan, ada beberapa kegiatan yang dilakukan secara berpasangan atau grup. Jadi ini akan membantu pembelajaran kita pada hari ini, karena asking for help is what is it? Activity or spontan activity must be pairs or some people in that situation. Because karena kalau meminta tolong nggak ada orangnya, berarti kita tolong mereka, kalau minta tolong sama sini kan tidak. Jadi mungkin ini akan kita lakukan secara perasaan. Saya minta di sini adalah untuk aktif partisipasinya harus aktif ya, aktif partisipan untuk engage kalian dalam speaking skills ini dalam kegiatan ini.
Dan juga saya harap kalian bisa mengambil new perspektif yang bisa kalian ambil, that you can take it to yourself and your kedepannya gitu. Lalu juga saya harap membantu kalian untuk berkembang dalam kepercayaan diri, building your confidence. Oke. Apa ya? Ini saya kasih beberapa kalimat ya, namun tidak akan saya contohkan karena nanti akan kalian contohkan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Apa sih ini? Ada yang tahu apa ini? Ada yang tahu? Ya betul, expressions. Ini adalah expression atau sebuah beberapa frasa yang digunakan di dalam asking for help, yang dapat membantu kalian untuk membuat seolah-olah ketika kalian meminta, ketika when you asking for help, tidak sambil memaksa gitu. Karena ada beberapa, mungkin kalian sadar di kehidupan kita ketika meminta pertolongan, ada satu dua hal yang terlihat meminta pertolongan itu secara memaksa ya. Seperti yang sering terjadi kayak gitu kan, itu meminta secara memaksa gitu. It will help you juga bisa dikatakan lebih sopan dalam meminta pertolongan gitu. Oke. Mau langsung mempraktikkan atau saya memberikan contoh? Contoh dulu. Oke. Saya ambil apa dulu ya? Saya ambil yang paling gampang nih. Yang nomor 2 ini, yang I don't understand, itu sebenarnya bisa ditambahkan beberapa kalimat. Kayak misalnya, sorry I don't understand, can you repeat again? Itu dengan arti yang ketika ada seseorang yang menjelaskan terus itu tidak mengerti dan ingin meminta untuk mengulang, bisa mengatakan sorry sir I don't understand, can you repeat it again? Nah itu untuk meminta pengulangan dalam ucapan dengan kalau dalam bahasa Inggris itu adalah hal yang sopan gitu. Oke, lalu ada apa lagi? Mungkin bisa ada yang bisa bantu saya membaca sebelum kita praktik. Tentu saja. Membaca ini sama-sama. May I ask for your help? Boleh saya minta bantuan? Iya, bagus. Itu artinya berarti sini lagi yang susah apa nih? Ada yang lebih susah nggak? Bisa saya bantu gitu. Kalau meminta bantuan. Oke, setelah itu ada offering help. Seperti yang saya bilang tadi, offering help ini lawannya dari asking for help. Jadi kalau asking for help kita ingin meminta, kalau offering ini kita menawarkan gitu. Sama sebenarnya, sama-sama menanyakan kesediaan gitu, kesediaan untuk dibantu apa enggaknya gitu. Karena ada beberapa orang yang nggak mau dibantu. Gitu. Kayak misalkan apa? Yang simple nih, I'm ready to help. Berarti ini secara general, mau orang yang nyuruh apa juga dia udah siap membantu gitu. Tapi saya pikir-pikir ini terlalu general ya. Jadi kalau orang yang menyuruh curi dia juga siap. Jadi jangan mikir ya kalau misalnya gitu. Jadi katanya sekali. Offering help make me to be a good people if the person that we offering is also accept our help, because there is not only people who want to help, but there is also
people that doesn't need a help. So dia ini tidak nyaman ketika ada orang yang ingin membantunya. Mungkin terdengar agak apa sih lo nggak mau ditolong, tapi but in the real life there is some people like that. Maybe you will find that kind of people because as we know, the world is big. The world is so big. 7 million person in 7 billion person in this world. Jadi membantu kita apakah bahkan bisa menentukan kita akan menjadi orang yang baik ataupun orang yang menjengkelkan gitu. Karena ada beberapa menganggap kalau orang yang terlalu orang ini bertemu dengan orang yang enggak membantu lama bisa jadi mereka ini orang-orang yang seperti ini merasa itu hal yang menjengkelkan gitu. Oke. There is benefit of asking for help. The first is build social skills. Ya, seperti yang saya bilang tadi, karena kita masuk makhluk sosial, pasti karena skill ini akan membantu kita dalam bersosialisasi, build your own social skills. Karena it will encourage you to interaction in some situation and interaction with your friends or with other people that you doesn't know, and it will make the first impression to the person that you doesn't know, and it will leads you to be a good speaker because meminta pertolongan itu harus berbicara gitu kan nggak mungkin orang minta tolong berdua kan nggak mungkin ya, orang mana paham gitu. Bahkan mohon maaf ya, orang yang tidak bisa berbicara aja menggunakan bahasa isyarat sebagai komunikasi. Jadi nggak mungkin komunikasi hanya diam gitu. Jadi pasti membantu kalian dalam berkomunikasi. Lalu improve performance tentang apa kak? Tentang apa pak? Tentang apa mister? Ya tentang cara how you speak in English. Karena ini asking for help dalam bahasa Inggris, bukan meminta pertolongan dalam bahasa Indonesia. Gitu. Dan juga membantu kalian untuk mengerti vocabulary yang baru. Gitu. Lalu yang ketiga, promote self-awareness. Asking for help puts you, the students, in touch with your own limitation, feelings, and needs, helping them become self-aware. Karena seperti yang saya bilang, meminta pertolongan ini membantu kalian dalam mengetahui di mana limit kalian, di mana batasan dalam diri kalian, dan membuat kalian juga lebih aware terhadap diri kalian dan lingkungan sekitar gitu. Nah, kita akan masuk ke pair and group activity. Let's practice. In this activity, you will be asked to pair up and practice asking for help and offering assistance or offering help. Alright, step 1, I will ask you to be a pair up. Karena di sini ada 4 orang, silakan pair up dua-dua, silakan Mas Yafani bebas. Terus yang kedua, saya akan kembali yang tadi, karena ini dua kelompok, satunya yang vocabulary asking for help, yang satunya offering for help. Nanti kalian bisa pilih dari ketiga, karena yang satu sudah saya ambil tadi ya, ketiga yang ini masing-masing 3. Dan yang menjawab boleh menjawab yes or no dan berikan alasannya. Misalkan Nida bertanya kepada Setiana, may I ask for your help? Terus Setiana bilang, no, I'm busy because I want to do my homework.
Oh, now I'm sorry. I must go to the store to buy some food for my mom. Jawabnya gitu aja dengan alasan yang simpel aja. Oke, so siapa masih paham? Mau ditunjuk aja? Udah, saya tunjuk aja. Riva sama Setiaga dan nanti Mika sama Cindy. Oke? So, diskusi dulu masing-masing dari kalian mau yang mana? Pilih yang mana? Ya, enggak. Ya, asli. Oke, sudah siap semuanya? Are you ready to perform your performance? Siapa mau duluan? Berdiri ya di sini. Mantap kasar. Baru ke teman-teman. Siapa duluan? Sini yang mau dulu boleh di sini ya. Kalian apa? Selamat. Mau yang mana ini? Yang ini. Oke. Sudah siap? Madu sana ya. Oke. Silakan bisa dimulai. Cindy, you look so busy. Do you need help? Yes, Mida. Do you know this material? Yes, I know the material. Can you explain this for me? I don't understand what this material. Of course, I will explain the material. I will do it till I understand. Oh, thank you very much, Mida. Okay, welcome. Good, thank you. Sudah siap? Siswa dan Setiaga? Silakan. Yang berarti yang asli ya? Pilih yang nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3. Oke, kita lihat ya. Agak sini apa? Kenapa ya? Teman-teman, COVID sudah berakhir, tapi kita tahu semuanya ada. Silakan. Can you help me play the topic? Sure. What do you need? Food or anything? I will help you cook.
putting in our effort. Should this party be formal or official? I think it should be official. I agree. So we should have to decide on it. So we have a choice of Chinese or Indonesian. Which one should we have? I would prefer Chinese food for this party. Our perfect choice for this. Should we have a language or a DJ? I think we should hire a language. Okay then, well, I will work on my part and get back to you if I progress on Friday. Bagus. Keren ya, keren kalian membuat kalian dalam video ini. Oke. Terima kasih atas partisipasinya soal ini. Maksud saya tentang praktek dalam meminta maupun menawarkan bantuan kepada orang lain. Di sini saya ingin memberikan feedback kepada kalian, pertama yang offering help. Untuk yang tadi offering help sudah bagus dan sangat jelas tentang apa meminta bantuannya dan juga tentang bagaimana cara respon dari seorang Cindy kepada dunia. Bagus sekali. Dan juga asking for help, saya juga melihat tadi bagus sekali dalam bertanya tentang bantuan dan respon baik juga terhadap yang dimintai bantuan. Karena seperti yang kita tahu di dunia sekarang, in this world today, in every place there is have a crisis of trust. Jadi banyak yang tidak percaya, jadi banyak orang yang tadi baik, jadi makin aware, jadi kesannya dia mau menolong sesama. Mungkin sedikit intermezzo saja ya. Materi ini asking for help dan offering help ini terkadang jangan sampai kalian berlebihan gitu. As we know in Indonesia today, there is do you know korban atau bukan korban, pengungsi dari Rohingya yang kesannya melunjak di Indonesia gitu. Bahkan di Malaysia juga there is adanya berlebihan dalam penggunaan meminta tolong dan juga kita yang memberikan pertolongan terlalu berlebihan. Itu sebenarnya tidak baik, seperti yang kita tahu berlebihan itu tidak ada yang baik. Berlebihan itu tidak ada yang baik. Jadi terpisah saja ya. Alright, kita lihat jamnya masih ada 5 menit. Masih 5 menit. Apakah ini pulang atau apa? Siapa yang berani pulang? Kalau berani pulang, oke. Kalau begitu kita mungkin akan akhiri tersebutnya. Saya memberikan acknowledgement atau conclusion dari pembelajaran kita hari ini. In wrapping our lesson today about asking for help and offering help, bertanya dalam meminta bantuan dan memberikan atau menawarkan bantuan, I think you get the main point. What is this material want you to be? Apa yang materi hari ini ingin kalian dapatkan, yaitu kalian mengerti bagaimana caranya meminta bantuan dan juga memberikan atau menawarkan bantuan to other people that make your communication more communicative. Karena beberapa analisis yang saya gunakan, adanya komunikasi yang tidak komunikasi. Apa sih Pak komunikasi yang tidak komunikasi? Kayak ya orang ini berbicara ini tapi tidak komunikasi ke ini, jadi kayak cuma orang ini ngomong soal visi misi, dijawabnya foya-foya. Itu komunikasi yang tidak komunikatif. Baik
facing this asking for help and offering for help, you have shown yourself to be the commander of yourself. Jadi kalian bisa memimpin diri kalian sendiri bagaimana mengontrol diri sendiri untuk meminta bantuan atau menawarkan bantuan, dan juga materi ini membantu kalian dalam interaksi sosial kehidupan sehari-hari, karena membantu kalian, pokoknya membantu kalian semua materi itu. Whether it's helping a friend with homework or seeking guidance, kayak karena di suatu hari mungkin kalian hidup sendiri gitu, pasti ada saatnya kalian minta tolong, baik itu ke orang yang kalian kenal atau yang tidak. Terima kasih juga effort kalian dalam kegiatan hari ini, materi hari ini. Thank you for your contribute to our lessons today, to make a sentence, to make a powerful phrase about asking for help and offering help. I hope this lesson today can make you more positive and more positive. And don't forget to keep practicing, and then stay healthy and do English every day, because our is learning of English atau English learning future. Okay? Maybe just that for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak ada? Oke, sudah. Terima kasih. Maybe just that from me. Thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.